Tuhan, sebenarnya anak-anak Allah ini, orang yang sudah mengenal Allah ini dalam kasih Tuhan, dalam pagar Allah, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku, terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kemana aku dapat pergi mencari rohmu? Kemanapun saudara, sebenarnya Allah ada di sana. Untuk itu sadari bahwa Allah sangat-sangat mengasihi saudara. Yang setuju katakan amin. Bulan Oktober ini Allah sangat mengasihi saudara. Kalau demikian maka saudara harus semakin melekat. Dan Allah katakan di ayat yang ke-14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya yang mengenal namaku. Saudara, ini hal yang pertama. Yang kedua, cepat saja, yang kedua kembali ke Mazmur 91 ayat yang ke-15, dikatakan demikian, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Apabila saudara melekat kepada Tuhan, maka akan meluputkan segala penderitaan saudara, maka kesesakan akan dihalau diganti dengan kegirangan. Apabila saudara melekat kepada Tuhan, maka di sana ada sukacita yang besar. Apabila saudara melekat kepada Tuhan, maka saudara akan menikmati kebersamaan dengan Allah, dan tidak ada yang bisa menyerang saudara, tidak ada yang bisa mengganggu saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini pernyataan Tuhan. Kunci yang melekat. Yang kedua, sadari bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Saya juga percaya kalau saudara memiliki kesaksian-kesaksian pribadi, lepas pribadi. Untuk itu kesaksian-kesaksian saudara, sekali lagi sebagai hamba Tuhan kembali ke tempat ini, tolong saudara tulis kesaksian saudara, ya, ditulis dalam satu kertas, nanti berikan kepada pihak gereja, kami akan mengeditnya. Jangan takut kalau saudara kata-kata saya tidak baik, susunan kalimatnya, nanti kita akan sempurnakan, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Setiap pribadi masing-masing memiliki kesaksian yang berbeda, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang berbeda. Ya. Pengalaman Pak Freddy ketika diluputkan tidak terjadi kebakaran beringin berbeda dengan pengalaman Bu Heidi yang sudah melahirkan. Berbeda dengan Bu Asai. Bu Asai itu siapa sih namanya? Yang sudah melahirkan di Surabaya, dan kemudian SMS Bu Elis. Pak, nama Michael. Wah, namanya Michael, luar biasa. Berbeda setiap satu sama lain. Ibu Fran yang sudah dituntut Tuhan dalam diklat beberapa waktu yang lalu berbeda. Tulis saudara. Dan nanti saudara bisa bagi melalui gereja, dibagikan. Siapa yang hidup menjadi berkat bagi orang lain? Pasti semuanya. Ya. Pasti semua pengen menjadi berkat. Mari kita saudara semuanya melekat pada Tuhan. Ketahuilah di bulan Oktober ini penyertaan Tuhan itu sempurna. Bila kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab. Bila kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab. Tuhan, kemarin ada saudara yang bersaksi, itu ada. Saya tidak sebutkan karena malu, SMS saja lah, SMS ke saya. Dia berdoa, dapat pekerjaan, dia ikut ibadah hari Minggu, hamba Tuhan yang mendoakan kemarin Pak Randy didoakan dapat pekerjaan, dan kemudian saksinya melalui SMS, kemudian pernyataan yang baik. Ini ada saudara, salah satu di saudara yang ada di sini, katakan, Pak, saya pengen melayani Tuhan. Nah, ini yang menjadi saya bergairah. Kalau diberkati Tuhan, maka ada pernyataan mau melayani Tuhan. Itu satu tag yang benar, satu poin yang benar. Saya melayani Tuhan. Terserah ditaruh di mana kan, saudara. Aku mau melayani Tuhan. Dan saya rindu saudara, jemaat Tuhan di tempat ini semuanya melayani Tuhan. Amin. Dalam banyak hal dan banyak bidang yang saudara miliki, karunia-karunia itu, layani Tuhan. Dan Tuhan katakan, sehingga ayat yang ke-15 ini, ia berseru padaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan sendiri akan menyertai saudara, melepaskan dari cobaan, selalu ada jalan keluar. Tuhan akan memuliakan. 2 minggu yang lalu saya di Yogyakarta, ya.
Dan saya masuk ke panti asuhan, namanya panti asuhan Fajar Pengharapan. Panti asuhan ini, saudara, dulu gedungnya bekas SMP Bob Creek 4, dan kemudian dialihfungsikan menjadi panti asuhan Fajar Pengharapan. Saudara, banyak anak-anak di sana, banyak anak-anak yang ditampung di panti asuhan ini. Mengapa kami di sana? Karena rekan ini saudara doakan supaya ada panti asuhan Kristen yang mengajarkan kebenaran Kristen, Kristus. Saudara, setelah sampai di sana, dan panti asuhan ini, pengasuhnya menceritakan tidak ada sponsor tetap baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang diasuh sekitar 30-an. Dan ketika Gunung Merapi meletus, itu tambah sekitar 30-an orang. Jadi sekitar 70-an orang. Dan kemudian ada sekitar 18 kakak selain panti, anak-anak yatim piatu yang terlantar gitu, yang kurang perhatian. Ada juga pengungsi-pengungsi itu sekitar 18 kakak. 18 kakak itu banyak loh saudara ya. Tampung di panti asuhan itu. Dan sudah tidak karuan, dulu ada taman-taman, ada itu sudah, pokoknya bisa nampung di situ. Ketika Merapi meletus, dia katakan tidak ada sponsor tetap baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak ada. Dalam negeri. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, Pak, kami membiayai mereka sekolah. Ada yang SMA, sekarang ini paling tinggi SMA. Ada yang anak-anak masih ada baru datang dari keturunan Chinese, masukkan situ putih cantik, ya, masukkan situ. Ada juga dari segala suku, dari Sumatera, dari Kalimantan ada 3, dari Jawa banyak di situ, karena di Yogyakarta, saudara. Dan dikatakan setiap bulan pasti ada utusan Tuhan nganter bahan makanan, nganter keuangan ke masjid. Dia memulai, dia katakan kalau bapak-bapak dari Kalimantan, karena kami datang dengan beberapa saudara, dan kemudian kalau bapak-bapak mau buka panti asuhan ini, sudah dasarnya baik, maksud tujuannya baik, buka saja Pak. Kami dulu juga begitu. Izin nanti pasti akan terjadi. Karena apa? Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Ini untuk memuliakan Tuhan dan merawat mereka. Dan saudara kasih Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Anak-anak 30-an itu disekolahkan, saudara, dia terima dari umur 3 tahun sampai disekolahkan SMA. Ya. Ayo kita lihat keluarga kita masing-masing. Ya, kalau saudara kelas ekonominya menengah ke atas, kalau cuma 2 anak, ya bisa ya. Tapi perhatikan, bagi saudara-saudara kita, di keluarganya sendiri, mungkin anaknya 4, 5, dan kemudian, maaf, bukan mendiskreditkan, keuangannya agak susah. Tapi ini saudara, 30-an orang, 30-an anak. Harus kasih makan, harus kesehatannya baik. Kemudian dia pendidikannya juga baik, tetapi bahwa kesaksiannya mengatakan Allah setiap bulan, bahkan setiap minggu mengirimkan bahan makanan, mengirimkan keuangan untuk membiayai mereka. Wah, ini luar biasa. Itulah Allah kita yang disebut Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini kalau melekat, sehingga dalam programnya saudara, dari jam 4:30, jam 4:30 pagi sampai jam 11 itu padat acaranya, program setiap harinya itu saudara, dari pagi 4:30 sudah berdoa, anak-anak kecil sudah berdoa, diatur sedemikian rupa. Mengapa? Pengasuhnya berharap bahwa mereka ini melekat dengan Tuhan, betul-betul hidupnya tergantung dari hubungan dengan Allah. Hari ini bagi kita semua berkat ini, bulan ini biarlah menjadi bulan kita melekat dengan Tuhan. Dan apabila saudara berdoa, maka Tuhan menjawabnya. Tuhan sendiri yang menyertai, melepaskan dari cobaan. Selalu ada jalan keluar. Tuhan akan memuliakan saudara. Saudara kasih Tuhan, apapun yang Allah izinkan dalam kehidupan saudara, mari kita senantiasa berharap Tuhan itu tetap membela, Tuhan tetap menyertai, Tuhan Allah Immanuel Yesus Kristus itu tetap ada dengan kita. Yang disudahkan amin. Nyanyi sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
antara saudara yang mengalami kesakitan, perlu kesembuhan, sakit apapun, sakit rohani, sakit jasmani saudara, ketika Allah berfirman, Allah menyembuhkan saudara. Sekarang kita tidak mempermasalahkan keselamatan, karena saya dan saudara sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini, bergereja di tempat ini, menyembah Tuhan, dan itu memanggil nama Yesus Kristus Tuhan, saudara sudah selamat. Dan jaga keselamatan itu. Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi. Apapun yang terjadi itu, saudara tetap percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Pagi pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, masuk dalam hati saudara. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat luluh yang dingin, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, Yesus ku percaya padamu. Sekarang dia mengalami sakit tubuh, saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tentang sakit apapun saudara bisa bangkit berdiri. Di tempat saudara saja. Apapun sakit saudara, sekarang ini bangkit berdiri. Ya. Dengan iman. Ketika saudara yang duduk melihat saudara-saudara yang kita berdiri, biarlah kasih yang Allah taruh dalam kehidupan saudara melimpah-limpah, dan saudara mengasihi saudara-saudara kita yang berdiri. Amin. Kita pujikan sekali lagi dan kita berdoa. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bagi yang berdiri, tetap fokuskan kepada Tuhan. Bagi saudara yang duduk dan ada saudara yang berdiri, saudara pegang. Bagi yang wanita, pegang wanita, tumpang tangan. Iya. Saudara bertiga, dengan saudara duduk, saudara bisa tumpang tangan, baik di belakang, di depan, dan sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, janji-Mu iya dan amin. Oleh-Mu bersabda dan menyembuhkan. Hari ini kami juga mendengarkan firman Allah. Bila berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, Tuhan menyertai, bahkan meluputkan dari kesesakan. Sekarang ini ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah yang menurunkan kesembuhan ini. Mujizat datang dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu yang sembuhkan ya Tuhan. Jamaah ya Tuhan. Percaya Tuhan. Sekarang ini pemulihan datang. Pemulihan diberikan bagi anak-anak. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau menyertai kami, Kau melepaskan dari pencobaan, Kau memberikan jalan keluar. Kami bersyukur di hadapan ya Allah. Bahkan Kau telah menyembuhkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Kita baca di dalam